Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Newbie, jumpa lagi di Darling Newbie Channel. Di kesempatan kali ini Newbie ingin menginformasikan bagaimana caranya mengganti minyak rem hidrolik pada sepeda sahabat. Oke, sebelum Newbie tunjukkan caranya, ada dua hal yang harus diperhatikan sebelum kita mengganti minyak remnya sahabat Newbie. Yang pertama adalah kapan waktu menggantinya, dan yang kedua adalah jenis daripada minyak rem tersebut. Kita bahas yang pertama dulu sahabat. Waktu yang ideal dalam mengganti minyak rem itu ternyata menurut Department of Transportation si Amerika itu adalah di 6.000 km penggunaan minyak rem atau di waktu 1 tahun. Jadi mana yang dicapai lebih dulu sahabat. Apa sih DOT itu? DOT itu adalah standarisasinya Amerika untuk minyak rem yang menstandarkan titik didih, titik basah, dan kekentalan daripada minyak rem itu sahabat. Jadi ternyata minyak rem ini jenisnya beda-beda sahabat, titik kekentalannya beda, titik didihnya beda juga gitu. Nah, kita lanjut ke pembahasan yang kedua sahabat Newbie. Dari yang Newbie ketahui untuk jenis-jenis minyak rem yang digunakan oleh rem hidrolik, contohnya rem Shimano, mereka menggunakan mineral oil. Nah, mineral oil ini titik didihnya sampai di 249 derajat sahabat. Artinya apa? Artinya dia bisa mengcover panasnya si cakram itu sampai di 249 derajat. Kalau lebih dari 249 itu si minyak rem akan mendidih. Akhirnya akibatnya adalah si rem akan blong. Gitu sahabat Newbie. Nah, sementara untuk rem Alpine, rem Giant atau rem Hope itu yang Newbie ketahui mereka menggunakan jenis minyak rem DOT. Yang pasti kalau tipe DOT itu dia titik didihnya lebih tinggi dan titik kentalannya lebih tinggi daripada mineral oil. Gitu sahabat Newbie. Oke, sekarang kita lanjut ke step yang ketiga. Kita bongkar si kepala kita bongkar kalipatnya untuk ganti remnya. Yuk kita lihat caranya sahabat. Kita lanjut sahabat untuk mengganti minyak rem di rem Shimano Newbie. Ini jenis remnya M335. Kebetulan minyak remnya adalah mineral oil. Nanti mungkin sahabat saat mau ngisi remnya bisa lihat di master remnya, itu jenisnya mineral oil .3, .4, .5 atau .51. Biasanya ada keterangannya di master remnya ini sahabat Newbie. Nah, sekarang langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita buka dulu kalipernya ini sahabat Newbie, supaya nanti tujuannya si piston yang ada di dalamnya akan kita masukkan ke dalam, kita pastikan masuk ke dalam supaya minyaknya nggak ada yang tersisa di dalam piston nantinya, gitu sahabat. Nah, ini dia sahabat Newbie, kaliper daripada Shimano M335 nih sahabat. Jadi ini adalah baut, dua baut ini adalah baut yang menghubungkan antara si bagian yang kiri dengan yang kanan ini, dia ngejepit sahabat Newbie. Sementara baut yang di sini adalah untuk buka tutup saluran mineral oilnya untuk keluar daripada si kalipernya. Jadi ini saluran buang ya sahabat. Nah, ini dia tempat pembuangannya nih sahabat Newbie. Oke, selanjutnya kita buka dulu si kampas remnya atau brake pad ya sahabat. Nah, ini dia pistonnya yang akan menggerakkan si brake pad ini sahabat Newbie untuk menjepit si cakram, gitu sahabat. Jadi di sini tuh ada mineral oil juga, makanya kita harus pastikan bahwa pistonnya masuk ke dalam seperti ini sahabat. Jadi nanti saat kita buang nggak ada mineral oil yang tersisa di dalam kalipernya. Nah, selanjutnya Newbie udah punya toolkit ini sahabat Newbie. Ini untuk bleeding khusus, ini dari ZNTB gimana ngomongnya ya. Dan toolkit ini harganya sekitar 50 ribuan. Udah satu set, udah dapet selangnya, udah dapet tanknya, sama kita dapat ini penjepit selangnya, sama juga suntikannya sahabat. Lanjut,
cara masukkan selang ke pembuangan si kaliper di sini ya sahabat. Masukkan selangnya, pastikan selangnya masuk dengan rapat, kemudian dikunci. Nah, ini sahabat ini. Terus seperti ini. Oke, kemudian kita longgarkan dulu si baut pembuangannya. Nah, ada di sini. Udah keluar, kita longgarkan yang di atas. Nah, kalau sudah selesai kita bisa lepas selangnya nih sahabat nyubi. Kemudian kita isi si suntikannya dengan mineral oilnya, untuk kemudian kita masukkan kembali ke si kaliper. Nah, kita masukkan hati-hati ya sahabat, pastikan rapat. Terus kita kunci dengan tools penguncinya kayak gini supaya minyaknya enggak ambiar. Pastikan ini kencang sahabat nyubi. Oke, kemudian pastikan juga tadi saluran untuk masuknya itu enggak terkunci ya sahabat, jadi dibuka aja sedikit. Kemudian jangan lupa taruh tangkinya di master remnya. Caranya gampang sahabat, tinggal masukin aja, udah ada dratnya, diputer sampai kencang supaya juga minyaknya nanti nggak ambiar kemana-mana. Lanjut sahabat nyubi, kita tekan pelan-pelan si suntikannya supaya minyaknya masuk dan nggak buyar. Nah, ini udah penuh, kita kencangkan si jalur penutupnya sahabat. Kemudian kita cek apakah masih ada udara dengan cara menekankan tuas master remnya atau handle remnya. Kalau sudah tidak ada udara yang keluar, berarti rem sudah oke pergerakannya sahabat. Lanjut kita pasang brake pad bearing. Gampang pasangnya, diikutin aja caranya seperti ini sahabat nyubi. Pastikan lubang udah ketemu lubang sama rata supaya nanti masuknya si penjepit rambutnya gampang ya sahabat. Nah, sekarang kita pasang kalipernya sahabat nyubi, tapi jangan terlalu kencang karena kita belum setting untuk brake padnya. Kita akan kuras dulu minyak yang ada di tangki tadi. Nah, gini sahabat nyubi, tinggal sedot aja langsung pakai suntikannya. Selesai, baru kita kencangkan lagi si master remnya, baut yang ada di master rem, supaya bisa kita setting langsung si brake padnya ya sahabat. Itu untuk setting brake padnya sahabat nyubi, tekan tuas remnya kuat-kuat sampai menjepit si cakram, baru kita kencangkan baut yang ada di kalipernya ini sahabat. Nah, demikian sahabat nyubi informasi yang bisa nyubi berikan, semoga ada manfaatnya. Pantau terus channelnya Dodon Nyubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.